Aman. Jadi kakak semua, oke, saya mulai nih kakak semua. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali kakak semua di dua game terakhir nih. Saya ada satu game nanti setelah ini. Tapi setelah ini kegiatan kita selesai. Sebelum pembelajaran game kita mulai, mohon bisa Kak Cahyo memimpin doa atau mungkin Kak Andika. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran pagi hari ini, marilah berdoa menurut kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Kak Andika sudah memimpin doa di siang hari ini. Dan lanjutkan kakak semua, ini kesempatan kita seperti biasa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian ada auto-nya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, penonton yang wajar. Saya mengevaluasi kakak semua ini di Gimit ke 17 kalau nggak salah, 17 atau 18 mungkin. Ini RTL 3 kakak semua, umpan balik rencana tindak lanjut dari RTL kakak semua yang sudah didiseminasikan atau sudah dipaparkan di sekolahnya masing-masing, dan pastinya mungkin programnya juga sudah berjalan. Nah, sesi dari ini nanti kakak semua di satu JP, jadi ada 2 JP kakak semua hari ini. Satu JP kakak semua nanti ada umpan balik kakak semua. Jadi saling umpan balik dengan RTL-nya masing-masing. Kalau kemarin kita pakai slide, hari ini karena waktunya yang mepet, kakak semua nggak perlu pakai slide Kak. Jadi kita mainnya nanti misalnya dari atas itu Kak Yuli ya, kalau nggak salah itu Kak Yuli nanti menjelaskan, nggak perlu lama, menjelaskan terkait RTL-nya yang sudah berjalan di sekolah itu bagaimana, menceritakan saja. Kemudian filenya itu mungkin bisa dikirimkan ke Kak Vita. Kemudian Kak Vita tugasnya itu menganalisis Kak. Analisis yang formatnya sudah saya kirimkan formatnya itu nanti tinggal dibaca aja. Jadi ketika temannya satu menjelaskan RTL-nya, menjelaskan semua kendalanya, jangan lupa untuk yang menjelaskan ini mengirim RTL-nya ke temannya yang menganalisis. Kira-kira kayak gitu. Ada gambaran ya Kak? Nanti setelah 1 jam JP ini selesai, nanti kita masuk ke bukti nyata, aksi nyata. Nah ini nanti ada 1 JP dan ini baru saya yang jelaskan terkait nanti untuk tugas akhir kakak semua. Jadi RTL ini tugas belum berakhir, masih ada 1 tugas lagi yang nanti saya sudah buka kemarin buat tugas itu nanti yang diuploadkan di PMM. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini tujuan dari sesi ini kakak semua memahami pentingnya memberikan umpan balik, kemudian berbagi pengalaman saat melaksanakan RTL, ini yang paling penting kakak semua. Kemudian yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut dari kakak-kakak semua. Ini tujuannya kakak semua. Saya ulang lagi, dari tujuan sesi RTL umpan balik ini, kakak yang pertama yaitu memahami pentingnya memberikan umpan balik. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman saat melaksanakan RTL. Kemudian yang ketiga, menganalisis dukungan. Jadi nanti tidak usah pakai banyak pembukaan, kakak semua, langsung saja ke poinnya. Misalnya Kak Yuli nanti menjelaskan kronologi atau menjelaskan RTL-nya di sekolahnya itu bagaimana jalannya.
Kemudian kalau memang ada hambatan, hambatannya bisa diceritakan. Kalau memang sudah hambatannya ini misalnya sudah diatasi oleh Kak Yuli, ya udah apa-apa, pasti ceritakan aja ke teman-teman yang lain. Nah, tugas Kak Vita menganalisis RTL-nya dari Kak Yuli. Dan jangan lupa Kak Yuli mengirimkan RTL-nya ini ke Kak Vita. Kayak gitu. Jadi nanti tugas yang kedua dari menganalisis ini nanti saya selesaikan dulu tugas. Nah ini Kak, untuk keluar ya, yang format buat itu, yang tinggal centang-centang, kemudian di bawahnya itu diberi umpan balik ke semua. Dari sini sudah jelas kakak semua. Nah di sini nanti tinggal main centang aja, centang atau mungkin sini atau ini nanti di sini ada skornya Kak. Nah skor kemudian di sini ada umpan baliknya. Dan jangan lupa ini nama penganalisis, misalnya ini Kak Vita, nah tulis saja Kak Vita. Kemudian RTL-nya siapa? RTL-nya punyanya Kak Yuli. Oke. Nah ini nanti tinggal skornya berapa dikalikan aja 4 kali 14, misalnya 4 semua. Kalau ada yang ada 3 ya dikurangi aja. Kemudian ini nggak usah di kode-kode karena ini prinsipnya kita umpan balik. Ada gambaran Kak? Ini presentasinya sekarang kok Kak? Iya. Presentasinya nggak harus pakai PPT Kak. Jadi jenengan ngalir aja cerita RTL jenengan di sekolahan itu bagaimana? Enggak, yang apa? untuk apa? Yang untuk file umpan baliknya di share sekarang atau gimana? Maksudnya Enggak. Langsung di share atau gimana itu Kak? Setelah Gimit nanti dikirimkan ke saya semua Kak. Kalau nanti Kak Vita itu misalnya nih Kak Juli sudah memaparkan RTL-nya, kemudian Kak Vita tinggal mungkin nggak harus dibaca semua Kak. Jadi yang paling penting nanti kira-kira dari penjelasan RTL Kak Juli, dari tujuan program mengarah pada perubahan penerapan PJOK yang misalnya ini sudah berpusat pada peserta didik. Ini dengan skor 4. Begitu aja. Dan kemudian yang paling penting ini Kak saya, di umpan balik saran dari Kak Vita itu apa? Kayak gitu. Kira-kira gitu. Ini nggak harus dibaca semua Kak. Ini ambil poin pentingnya aja. Misalnya nomor 1 strategi sudah berpusat kayak gitu. Sudah cukup jelas kakak-kakak semua? Urutannya sudah paham nggih? Dari yang kemarin apa perlu saya sharekan lagi? Untuk urut-urutannya. Hafal nggak ya kakak semua ya? Saya harus buka. Paham Kak. Oke, untuk mengikat waktu, karena ini sekali lagi ya, kita cuma 1 JP dan semua harus menyeluruh. Kemudian 1 JP-nya nanti saya floor menjelaskan terkait tentang tugas akhir Kak. Jadi di PMM itu. Kalau masih ada itu, langsung saja nggih. Nggak usah pakai PPT, nanti langsung ke RTL aja. Monggo saya berikan waktu sepuluhnya buat kakak semua. Kak Yuli nggih. Monggo Kak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ini bisa terdengar ya Kak? Ini ngapain pakai headset? Nggih, terdengar Kak, walaupun agak kecil. Tidak apa-apa Kak. Iya, pakai headset pangapunten. Yang pertama, kemarin ini diceritakan secara singkat saja nggih? Nggih, singkat aja Kak. Saya sudah menyampaikan program yang dirancangkan itu di sekolah, dihadiri oleh kepala sekolah dan guru, begitu ya. Itu kemarin programnya adalah gerak bocah, gitu ya, itu yang untuk eksplorasi dalam permainan tradisional. Kemudian dari RTL itu sudah disusun itu masuk di kokurikuler gitu ya, masuk di kokurikuler, nanti ada puncaknya itu di permainan tradisional, setiap masing-masing kelas menampilkan gitu ya. Itu sebelumnya berpusat pada anak gitu ya, anak-anak nanti diminta untuk memilih permainan apa yang mereka sukai dengan cara-cara itu bisa kami presentasikan ke teman-teman di sekolah gitu ya, dengan cara
tahapannya anak-anak dilihatkan video bisa gitu ya, dilihatkan permainan tradisional itu apa saja, kemudian akhirnya nanti memilih begitu. Dari itu kemarin ada masukan juga dari ustazah gitu ya, kan ini memang tantangan kita di sekolah sudah per jadwalnya KSP ya, dan untuk program saya itu kan memang belum dimasukkan. Nah kemarin untuk mensiasati agar bisa dimasukkan itu yang pertama bisa juga mengenalkan permainan tradisional saat jam istirahat begitu, itu menurut teman-teman di sekolah begitu. Ataupun kalau belum bisa tahun ini, mungkin tahun depan bisa dimasukkan ke kurikuler karena memang tahun ini sudah sangat terjadwal sejak awal begitu. Kalau permainannya, insya Allah permainan yang berkaitan pada anak-anak memilih kegiatan itu sendiri. Kemudian ini guru-guru di sini juga mendukung dan membantu mensukseskan gitu ya. Ini karena ini bisa menjadi program yang berdampak positif pada anak-anak. Ini sangat melibatkan teman-teman semuanya yang ada di sekolah. Kalau kepala sekolah itu nanti mencocokkan ya apakah sesuai dengan visi misi sekolah atau tidak, kemudian ini berpusat pada anak atau tidak begitu. Kemudian untuk teman-teman semuanya pelaksananya itu kan TKA TKB, kita ada paralel, TKA itu ada 4 kelas, TKB ada 3 kelas, maka ini sangat harus gitu itu kerjasama dengan teman-teman di sekolah Makassar. Begitu saja Kak, pripun. Cukup saja saya kembalikan langsung ditanggapi dari Kak Vita. Kak Vita, matur suwun. Bentar Pak Minggu. Apa untuk RTL-nya Kak Yuli sudah bagus, mungkin bisa lebih ditangkap lagi untuk RTL-nya, terus untuk prakteknya nanti biar bisa anak-anak kadang belum bisa dikasih pengertian untuk misalkan bermain itu yang misalkan itu apa kayak jamuran yang tidak menggunakan alat itu mungkin masih bisa terkondusif ya cuman untuk yang permainan menggunakan alat anak-anak itu kadang ada yang bisa memahami, ada yang tidak bisa memahami untuk mengantri bergantian dengan temannya. Mungkin untuk kondisinya aja Kak untuk lebih dimatangkan lagi. Dan RTL-nya Kak Yuli ini sudah bagus untuk perkembangan anak-anak, khususnya anak-anak dan ini sangat bisa menyerang anak. RTL ini lebih cenderung ke permainan begitu. Maaf, saya lagi di jalan nggak konsen soalnya. Terima kasih Kak Vita. Terima kasih Kak Vita. Masukannya. Oke, lanjut Kak Vita mungkin bisa menjelaskan RTL-nya sedikit sebentar, kemudian dilanjut untuk bisa dianalisis oleh Kak Refni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya menceritakan sedikit cuplikan dari RTL saya, nggih. Bahwasanya RTL saya ini lebih ke penghijauan lingkungan sekolah dan pembiasaan makan makanan sehat. Jadi di sekolah saya itu rencananya memang ada penghijauan setiap bulannya dan nanti itu berkontribusinya dengan, maksud saya kami bekerja sama dengan wali dan murid itu membawa bibit ataupun pupuk kandang yang mereka punya lalu dibawa ke sekolah, nantinya akan
digunakan untuk bahan penghijauan di sekolah. Lalu itu dilaksanakan setiap bulan sekali nggih. Dan setiap bulannya kami juga melaksanakan sebulan sekali makan makanan dengan menu sehat dengan adanya sayur, protein hewani dan lainnya. Hal ini mengurangi kecenderungan anak memakan makanan instan soalnya di kantin saya itu ada yang jual mie instan, mie gelas itu loh Kak. Jadi kami gimana caranya agar pelan-pelan menerapkan anak-anak itu bisa makan makanan sehat begitu. Dan untuk pelaksanaannya itu kami merencanakan pada Jumat ketiga setelah Asmaul Husna dan Senam. Lalu kita murid dan guru sarapan bersama dengan menu yang sudah saya buatkan dari di hari sebelumnya. Itu sudah saya list nanti untuk anak-anak tuh bawanya apa aja. Soalnya kalau tidak di list itu misalkan hanya diperintah besok anak-anak suruh membawa bekal gitu, nanti takutnya kadang orang tua tuh ya pilih gampangnya aja, dibawakan nasi, mie dan telur seperti biasanya itu sudah kayak gitu. Karena mie dan nasi itu kan sama-sama karbo dan mie instan itu ya kandungan gizinya sangat minim. Jadi kita juga pencegahan obesitas pada anak gitu, Kakak-kakak. Sampun Kak, terima kasih. Monggo bisa langsung ditanggapi. Yang menanggapi. Kak Arif. Kak Arif belum on gitu. Mungkin bisa dilanjut Kak Setio untuk bisa presentasi, kemudian Kak Anita yang menganalisis. Biar bisa langsung. Saya langsung presentasi, Kak. Nggih, Kak. Masuk aja, Kak. Mboten Kak Setio, mboten presentasi. Sedikit ya, Kak ya. Banyak loh. Banyak ya nulis ndek ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya ingin menyampaikan RTL yang kemarin saya buat presentasi di sekolah. Saya sudah merencanakan program yang dihadiri oleh teman-teman satu sekolahan, dan rencana saya yaitu kebugaran jasmani dan kesehatan bagi anak. Seperti kegiatannya itu lari sebelum pembelajaran inti PJOK dimulai, kedua kegiatan senam hari Jumat sudah berjalan, dan pengecekan kuku juga sudah berjalan, makan makanan sehat dan bergizi sementara belum berjalan, dan saya ingin meminta bantuan kepada Bapak Ibu Guru kelas membantu kegiatan saya, dan Bapak Ibu Guru juga menyetujui ingin membantunya. Gitu Kak. Sampun, Kakak? Sampun. Nggih, bisa ditanggapi atau dianalisis oleh Kak Anita. Kak Anita nggih. Monggo Kak Anita. Ya Kak, maaf, ini baru di kelas. Ya, Kak Setio ya sudah baik, program mengarah ke persoalan didik, melaksanakan ya juga sudah terinci. Kemungkinan tentang juga sudah diantisipasi dengan baik. Semoga konsep dengan programnya Kak Setio sudah lebih baik gitu Kak. Ya, kalau saya itu tentang program di sekolah saya itu ada voli, ada kariwit, apa itu nari juga ada, dan kegiatan itu juga ada Kak, sama senam, dan
hari 1 bulan minggu terakhir itu ada gerak jalan semua siswa, dan hari Jumat itu habis Senin itu udah makan bersama di lapangan gitu Kak. Yang saya sampaikan itu dah itu Kak. Ampun, Kak. Pun Oke, monggo bisa langsung ditanggapi. Menanggapi apa, Nit? Ya, rencana tindak lanjut yang dibuat oleh Kak Anita tadi sudah lumayan cukup baik. Cuman ada apa ya? Ada beberapa tadi banyak terus sudah berpusat pada peserta didik, dan kegiatan ini cukup untuk memberikan semangat kepada murid-muridnya, karena pada pelaksanaan RTL-nya tadi sudah berjalan baik. Kemudian tantangannya sudah diantisipasi dengan rencana yang dipersiapkan dengan matang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Kak Andika sudah menganalisis dari Kak Andika. Mungkin langsung dari penjelasan Kak Andika terkait dengan RTL-nya yang sudah berjalan mungkin sudah diterapkan di sekolahnya. Silakan Kak. Iya, terima kasih. Untuk RTL di sekolahan saya kemarin saya memilih tentang permainan tradisional, yaitu gobak sodor. Jadi permainannya nanti mengacu pada pendidikan kebugaran jasmani sport education model atau SEM. Jadi nanti kelas 1 sebagai pelaksana, kelas 1, 2, 3 sebagai pelaksana, dan 4, 5, 6 atau kelas atas itu sebagai panitia. Sehingga anak-anak ini diberikan kesempatan semua untuk terlibat dalam aktivitas rencana tindak lanjut tadi dengan meminta bantuan pada lingkungan sekolah atau seluruh warga sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah dan orang tua juga. Sehingga kegiatan RTL ini sangat menyenangkan untuk anak-anak, karena anak-anak itu dalam permainan itu sangat senang. Jadi kalau dilombakan antar kelas itu semakin meriah gitu Kak, kayak pada waktu 17-an gitu. Jadi lebih gembira, terus semangatnya nambah, apalagi dapat reward hadiah itu anak-anak semakin terpacu motivasinya. Untuk kendalanya ini pada waktu pelaksanaan nanti kalau ada hujan bisa diganti hari selanjutnya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Kak Andika. Monggo bisa langsung ditanggapi oleh Kak Cahyo ya. Terima kasih Kak Andika udah memaparkan RTL-nya. RTL-nya langsung mawon ya, kekurangannya mawon ya. Untuk lainnya yang bagus ya udah bagus semua. Untuk kekurangannya kalau bisa itu kan tadi kelas 1, 2, 3 pelaksana, kelas besar panitia ya. Nah, bisa itu ya panitia kelas besar, tapi sebagian mawon. Jadi untuk pelaksananya itu kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kalau misal kelas besar kan jumlah rombelnya kan banyak. Nanti banyak yang nganggur kalau jadi panitia semua. Gitu Kak Andika? Iya, siap Kak. Terus kalau masalah kendala hujan, itu nyewa tratak mawon Kak. Ya, trataknya kanggo kabeh. Nggih, sampun. Terima kasih dari Kak Cahyo dan Kak Andika.
Ini kayaknya Kak Arif sudah on ya. Mungkin balik ke Kak Arif dulu. Kak Arif bisa menjelaskan RTL-nya singkat aja Kak, di sekolahnya bagaimana. RTL ini video kayak ya Kak? Nggih, yang kemarin programnya Kakak di sekolah itu bagaimana sudah berjalan, kemudian hambatannya apa, secara singkat mawon Kak. Monggo Kak. Oke, siap. Oke, maaf Tangi sih, Kak. hati ngajar. Tangi Ya. sih. Wes tangi yo ireng ireng ngene. Wasit toh. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sedikit menjelaskan tentang RTL saya yang ada di sekolahan. Untuk RTL saya sih Kak, rodok lali RTL apa ya? Programnya Kakak yang diambil apa? Yang diambil kemarin Kak, itu permainan tradisional. Anjir. Permainan tradisional. Yo ngopas gone kancane Kak iki. Ya, itu untuk yang di sekolah saya sebenarnya itu belum terlalu diminati juga Kak di sekolah saya. Belum terlalu diminati karena satu untuk apa ya, menumbuhkan rasa ingin tahu tentang permainan tradisional tuh untuk di SMP saya tuh peminatnya sangat minim Kak. Jadi ya bisa nih tak buat itu di ini kan pasti ada HUT toh Kak ini di SMP saya. Nah ini tak kasih ke ada lomba itu egrang sama lomba gubak sodor itu. Nah, tapi setelah dilaksanakan di sekolahan ternyata tidak semudah yang dikira. Anak-anak itu malah do wegah melu. Apa to ngono, malah mereka lebih sering ke olahraga familiar seperti voli atau futsal seperti itu. Ya hambatannya itu Kak, hambatannya minat dari peserta didik itu belum bermunculan dan dukungan dari sekolah pun juga belum maksimal. Sehingga yo nyatane sing melu lomba ki yo sing gelem-gelem tok, belum ada greget sing masuk. Itu menurut saya untuk RTL saya. Terima kasih Kak Anton. Oke. Saya kembali ke Anton. Ya, siap. Terima kasih Kak Arif sudah menjelaskan RTL-nya. Kemudian yang menanggapi berarti ini Kak Setio. Monggo Kak Setio. Ya, saya menanggapi RTL-nya Kak Arif. Programnya sudah mengarah ke peserta didik, pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah terperinci, kemungkinan tantangan juga sudah diantisipasi dengan baik. Terus semoga Kak Arif konsisten dengan programnya. Oke, terima kasih Kak Setio. Kok lancar Ya. banget nih? Ya lancar toh. Sinau. Nah, kenapa kirimi kok? Terima kasih Kak Setia. Monggo dilanjut dari Kak Cahyam nih. Tadi belum RTL-nya. Ayo sambil. Oke. Terima kasih waktunya Pak Fasil. Ya ini menjelaskan RTL saya yaitu kemarin Jumat Bersih Sehat dan Takwa nggih. Untuk RTL-nya itu emang sebagian udah berjalan sama sebagian belum. Jadi Jumat Bersih Sehat dan Takwa yang belum terrealisasi 100% yaitu makanan sehatnya. Kalau Jumat sehatnya insya Allah setiap Jumat senam. Terus untuk bersih-bersihnya ya tetap sama takwanya itu Asmaul Husna sama baca surat pendek itu udah berjalan. Itu udah agak lama. Tapi kalau untuk makanan sehatnya belum bisa jalan 100%. Paling biasanya bawa bekal dari rumah. Itu pun juga masih ada beberapa anak yang tidak membawa makanan. Untuk solusinya yang kemarin itu saya rencanakan itu jadi membuat kantin sehat. Tapi untuk kantin sehatnya juga masih banyak PR. Masih banyak makanan yang instan-instan. Terus minuman juga banyak. Jadi perlu dievaluasi untuk kantin sehatnya. Terus untuk hambatannya yaitu kendala hujan kayak gitu sama dengan RTL-nya Kak Andika kemarin. Udah gitu aja, terima kasih Kak Anton. Ya, terima kasih dari Kak saya sudah menjelaskan RTL-nya. Dilanjut untuk Kak Yofi ya. Kak Yofi untuk bisa menganalisis untuk RTL-nya dari Kak Cahyo. Monggo Kak. Nggih. Kak, untuk kegiatan Kak Cahyo saya rasa sudah bagus
Untuk kekurangan memang setiap kegiatan itu tidak bisa langsung sukses, harus bertahap. Punya Kak Cayot kategori sudah bagus, beberapa item sudah dilakukan dengan baik. Adapun kendala itu wajar menurut saya. Nomor rekening ya Kak Yopi. Siap. Kak Yopi, wajahmu ketokno, aku kangen kowe Kak Yopi. Pasang susu Kak. Walah, tambah ganteng ngono piye carane? Mungkin bisa diakhiri dengan kata-kata Kak Yofi. Habis menanti ini. Tetap semangat Kak, jangan kasih kendor. Iya, oke. Oke, terima kasih Kak Yofi sudah menganalisis dari punya Kak Cahyo. Oke. Lanjut Kak Yofi bisa menjelaskan RT-nya di sekolahnya. Silakan Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk RTA yang saya buat di sekolahan, alhamdulillah berjalan dengan bagus. Dan di luar dugaan ternyata Bapak Ibu guru sekolah, teman sejawat itu malah pengen ikut kegiatan tersebut, ikut jadi peserta. Yang awalnya kegiatan untuk peserta didik, malah teman-teman sejawat itu pengen ikut lomba. Programnya apa Kak? Yang kemarin bola voli Kak. Oh, bola voli. Turnamen antar kelas. Volinton katanya Kak Ros. Terus kendalanya mungkin apa Kak? Kendalanya alhamdulillah enggak ada, aman. Aman ya. Cuma itu yang di luar dugaan, teman-teman jadi pengen ikut lomba, ikut kegiatan, jadi peserta. Terus terrealisasi betul nggak ketika teman-temannya antusias kemudian pengen ikut, dari Kak Yofi gimana? Yes, saya kasih turnamen juga Kak, biar tambah gaya. Oh iya. Namun Kak Yofi cukup, terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Yofi sudah menjelaskan RT-nya di sekolahnya dan juga antusiasnya banget gitu dari gurunya, nggak cuma peserta didik, berarti lebih banyak juga ke gurunya, berarti tidak hanya berpusat peserta didik, berpusat pada gurunya juga. Karena silahkan ditanggapi atau dianalisis dari RT-nya Kak Yofi, monggo Kak. Hilang gitu. Lanjut Kak Sadewo mungkin. Iya Kak. Aja monggo Kak Sadewo menjelaskan. Menanggapi Pak. Menanggapi ini Kak. Langsung RTL aja, nanti yang menanggapi tetap karena nanti kan ada buktinya di. Oh, nah ini malu-malusnya sudah datang. Tadi terpental keluar tiba-tiba Kak. Oke, monggo menanggapi dulu yang punya Kak Yofi Kak. Iya. Tadi saya sempat menyimak Kak Yofi menjelaskan. Di situ menurut saya program yang disampaikan atau diterapkan di sekolah Kak Yofi sudah sangat baik. Tapi ada beberapa hal yang perlu mungkin ditingkatkan atau jadi fokusnya, yaitu upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program itu perlu ditingkatkan lagi. Meskipun ada beberapa yang tadi di luar kendali, tiba-tiba guru-gurunya juga ikut dan akhirnya dibuatkan turnamen tadi, ya malah keren sih Kak. Mungkin cukup itu dari saya Kak. Ya, terima kasih Kak Ros sudah menganalisis dari punya Kak Yofi. Mungkin dilanjut Kak Ros dengan RT-nya, kemudian yang menanggapi atau menganalisis dari Kak Sadewo. Saya bertanyakan. Oh gitu. Jadi lanjut giliran saya ya Kak. Ya, lanjut. Iya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya mau menyampaikan sedikit cuplikan presentasi tentang program saya yang bernama Gembor kemarin. Kemarin saya sudah mempresentasikan di depan teman-teman, kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat di SD Negeri Japo 1. Di situ kami menerapkan nanti penerapan SEM itu untuk kelas atas yang diprogramkan pada 3 bulan, triwulan. Tiap 3 bulan sekali bisa diisi di saat jeda sekolah
Jadi setelah PTS atau setelah PAS seperti itu, Kak. Kemudian untuk sasarannya itu selain untuk peserta didik juga untuk semua warga sekolah. Jadi buat guru, karyawan-karyawati serta kepala sekolah juga ikut andil dalam program tersebut. Nah, di situ program alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, mulai berjalan. Untuk peserta didik juga sudah mulai berjalan. Untuk beberapa Jumat kemarin sudah kita praktekkan. Kemudian untuk warga sekolah yang lain, untuk guru, karyawan-karyawati juga sudah mulai menerapkan program gembor tersebut. Mungkin cukup presentasi dari saya, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arus sudah menjelaskan ATL-nya di sekolahannya yang sudah luar biasa. Setelah itu lanjut oleh Kak Sadewo nih, untuk menganalisis dari program dari Kak Arus. Monggo Kak. Mik. Nah. Oke, terima kasih Kak Rus. Halo Kak Rus. Hai. Oh ya, orang tahu rapat doa. Iya, Kak. Oke, tadi Kak Rus tadi judulnya apa tadi? Gembor, Kak. Gemar berolahraga. Oh, gemar berolahraga. Nah itu olahraganya bebas Kak berarti Kak? Baku hantam. Enggak, untuk peserta didik sudah ada di jadwal, timeline yang kemarin sempat saya presentasikan yang pas komplit itu Kak. Itu Jumat pertama itu kita isi dengan senam, Jumat kedua jalan sehat, Jumat ketiga itu dengan sepak bola, bola voli atau olahraga atau permainan yang dimodifikasi. Kemudian Jumat terakhir, saya nyampe lupa. renang. Jumat terakhir renang itu untuk peserta didik. Kalau untuk warga sekolah lain itu senam dan juga bisa badminton, Kak. Oke, itu sepertinya amazing sekali Kak itu. Saya yang rungoknya itu ketok lah. Tapi kalau bisa ya alhamdulillah. Itu sudah banyak berminat Kak. Ya. Peminatnya banyak. Mungkin Kak Sadewo mau ikut gabung juga boleh. Yang geter semua itu wah. Yang geter-geter itu. Oke, ya. Untuk yang program dengan anak-anak itu mungkin ya kan ada apa tadi renang mungkin ya Kak ya. Mungkin yang kalau menurut saya yang sedikit menggelitik lah. Mungkin dikatakan itu resikonya yang agak tinggi daripada yang lain mungkin ya. Kan aktivitas air. Ya. Mungkin saya berpesan ya untuk ketika melakukan aktivitas air ya itu penjaga pengawasannya lebih diperketat lagi kan mungkin namanya siswa kan ya banyak sekali nanti kan kalau sudah masuk air meruntel kan tidak tahu di dalamnya itu nanti apa terjadi gimana mungkin seperti itu saja dan mungkin kegiatannya itu semoga maju terus biar tambah kuat badmintonnya ya itu mungkin itu saja dari saya sudah bagus. Terima kasih Terima Kak kasih Kak. Jangan lupa rekeningnya Kak. Ya, moga Kak Sadewo bisa dilanjut untuk menjelaskan detailnya dan kemudian nanti di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menyampaikan apa yang saya paparkan kemarin dengan rekan guru maupun kepala sekolah, di mana saya dalam pemaparan ini mengangkat judul yaitu senang bermain bola. Di sini tujuan saya karena kan tadi teman-teman sudah ada Jumat sehat, senam apa-apa, itu kan alhamdulillah punya saya itu sudah berjalan lama sekali, sudah dari awal mungkin dari belum saya di sini itu sudah berjalan. Maka dari itu saya ingin memberikan pengalaman lebih kepada anak-anak. Kan biasanya kalau kelas meeting itu tetap pusatnya itu di guru, ya memerintah guru. Nah, di sini saya menekankan ke anak untuk memberi pengalaman untuk yaitu seperti apa yang saya sampaikan kemarin yaitu SEM itu ya, Sport Education
model itu supaya anak-anak itu nanti kelak juga bisa, misalkan kalau di jenjang selanjutnya bisa menjadi setidaknya panitia lah, tidak kaget misalnya di jenjang SMP sudah mempunyai gambaran untuk menjadi panitia lomba kecil-kecilan seperti itu. Mungkin tujuan saya yang utama itu mempersiapkan anak untuk membentuk mental saat keluar dari SD ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah cuaca, untuk masalah hambatan itu ya mungkin umum saja. Untuk kendalanya namanya juga anak-anak, panas dikit ngeluh, capek dikit ngeluh, ya toh. Perhatikan dikit sayang lah, seperti itu. Mungkin kendalanya umum-umum saja kalau di tingkat dasar. Dan untuk untuk jadwalnya itu saya bagi ada beberapa, dari hari satu minggu itu nanti ada perkenalan untuk peraturannya, ada apa lupa ya Kak. Pokoknya ya seperti itulah. Mungkin itu dari saya. Kalau mau menanggapi ya yang baik-baik, kalau tidak baik nanti saya kick dari sini malah. Oke, terima kasih. Itu saja. Iya, terima kasih Kak Satrio sudah memaparkan RTL secara singkat. Kemudian lanjut untuk Kak Ridwan untuk menganalisis dari RTL-nya Kak Satrio. Kak Ridwan. Iya Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Niki pun sakit tanggapi ya Kak, jangan semane ngerti menunu Kak. Dan semuanya dikiki Kak, wah. Kak Satrio. Asmu gak tak dadekne Kak. Asmu gak tak dadekne lho. Tulisannya piloting loh Mas kamu. Terima kasih. Sedikit menanggapi dari RTL yang dibuat Kak Satrio, karena memang tujuannya untuk mempersiapkan anak-anak sebagai nanti langsung terjun ke masyarakat. Itu berarti kan ini nanti teknisnya yang akan diperkuat oleh Kak Satrio. Jadi untuk pengenalan teknis sistem perlombaan itu bagaimana, mungkin nanti silahkan Kak Satrio yang lebih tahu. Tapi untuk permainan bolanya, saya kalau bisa nanti untuk SSB-nya di Jenar itu dihidupkan lagi Kak Satrio, biar nanti anak-anak di daerah saya juga bisa ikut, karena memang mereka banyak yang menanyakan. Gitu. Oke, siap. Tujuan utama dari Kak Satrio mempersiapkan anak-anak sebagai panitia perlombaan itu hanya sebagai teknisnya yang diperkuat. Itu saja Kak Satrio, Kak Anton, terima kasih. Ya, terima kasih dari Kak Dewan sudah menanggapi dari Kak Satrio dari pemaparan tadi. Lanjut Kak Rewat untuk bisa memaparkan RTL-nya, kemudian bisa ditanggapi dari Kak Arif. Kak Agus. Untuk yang kedua kalinya saya bicara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memaparkan sedikit atau menceritakan tentang RTL yang kemarin saya presentasikan kepada Bapak, Ibu Guru dan Kepala Sekolah. Untuk judulnya itu memperkenalkan permainan tradisional kepada peserta didik, terutama untuk yang kelas 4, 5, dan 6. Karena memang tujuan utama saya ini baru memperkenalkan permainan tradisional, karena banyak di sekolah saya itu peserta didik itu tidak mengenal permainan tradisional. Bahkan mereka kemarin saya tanya pun permainan tradisional yang mereka kenal pun tidak ada yang bisa menjawab. Tapi sebaliknya saya tanya, suruh menyebutkan hero-hero yang ada di permainan Mobile Legends itu mereka hafal semua. Jadi, itu sangat menjadi momok tersendiri bagi kami, terutama di pedesaan itu. Kok anak-anak sekarang tidak kenal dengan permainan tradisional. Ini memang judulnya sama dengan Kak Andika dan Kak Aret, tapi saya lebih mengutamakan memperkenalkan dulu, belum nanti ke permainan bahkan turnamennya. Jadi anak-anak biar kenal dulu apa itu gebak sodor, kemudian permainan tradisional itu aturannya seperti apa, cara mainnya seperti apa. Karena memang walaupun ini permainan tradisional, tingkat resikonya pun sangat tinggi kalau tidak didampingi oleh
yang lebih tahu dulu, terutama ini guru-gurunya pun kemarin juga sangat mendukung program ini, perkenalan permainan tradisional terutama gobak sodor, dan sebagian besar guru-guru yang ada di sekolah kami pun juga ingin ikut main gobak sodor lagi sebagai nostalgia permainan masa kecil Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami. Ya, tujuan utamanya itu tadi Kak Anton, untuk memperkenalkan dulu kepada peserta didik kami terutama yang di kelas atas. Tantangannya pasti itu nanti kami juga harus secara lebih detail memperkenalkan itu kepada anak-anak. Semoga nanti anak-anak di sekolah kami pun bisa menerima dan nanti bisa mengurangi kebiasaan mereka bermain gadget. Itu dulu Kak Anton sementara. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih dari Pak Dewan sudah membawa RTL di sekolahnya. Yang titik poinnya adalah memperkenalkan dulu ya Kak, belum secara teknis untuk bisa melaksanakan. Yang penting anaknya tahu dulu, karena memang di era ini anak-anak lebih paham dengan game online bukan game tradisional, gitu ya Kak. Monggo Kak Agus bisa menanggapi menganalisa dari Kak Ridwan tadi. Oke. Ini masih terganggu suara bel. Apa-apa Kak? Oke, untuk menanggapi RTL-nya Kak Ridwan, ini kalau bisa jangan hanya perkenalan Kak Ridwan. Jadi diusahakan langsung dibuat permainannya sekalian. Jadi kalau kelas atas itu 4, 5, 6 itu langsung main, kalau kelas bawah diperkenalkan boleh. Ya. Jadi kalau bisa dihadapkan, ini loh gobak sodor, langsung saat itu kita buat seperti kemarin SEM itu, jadi anak yang siapa sih tadi wasit, siapa sih tadi itu. Jadi tujuannya memperkenalkan. Kalau di SMK juga kemarin kita kenalkan lagi permainan tradisional dakon malahan juga. Dakon. Jadi dakon, sitok-sitok gitu diperlombakan kemarin. Diperlombakan. Nah, kalau Kak Ridwan itu untuk mengurangi gadget, tadi di SMK semua pakai HP. Kita kemarin juga perlombaan e-sport juga, Mobile Legend itu. Mobile Legend kita lombakan di SMK juga. Nah, itu. Jadi kalau bisa jangan diperkenalkan, langsung dieksekusi aja. Itu Kak Ridwan. Terima kasih tanggapan saya. Terima kasih dari Kak Agus sudah menanggapi dari Kak Ridwan. Bisa dilanjut untuk Kak Agus bisa menjelaskan RTL-nya di sekolahnya. Silakan Kak Agus. Oke, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. RTL yang saya buat adalah tindak lanjut dari video-video sebelumnya. Jadi video pertama, video kedua, dan RTL ini. RTL ini kita buat, kita mengundang Bapak Ibu guru, karyawan di SMK untuk menerangkan bagaimana bola voli, senang bermain bola voli. Ya, bola voli kita nanti programnya untuk anak-anak. Sebenarnya kita sudah program ini sudah berlanjut. Hanya satu yang belum. Jadi masih jadi angan-angan saya jadi sekelas dulu permainan sudah. Jadi kemarin saya sudah terapkan, antar kelas sudah saya terapkan. Kelas 1 yang jadi panitia. Jadi semua yang menguasai semua adalah murid. Ya. Jadi jeda itu kita manfaatkan antar kelas ya, perlombaan antar kelas termasuk bola voli jugaan. Jadi wasitnya murid, hakim garisnya murid, yang mencatat murid. Ya, gurunya hanya mendampingi saja. Itu. Dan antar kelas ini jeda satu semester, di semester berikutnya juga ada lagi. Yang belum adalah antar sekolahan. Ini baru masih wacana. Futsal sama bola voli ini baru wacana, nanti antar kelas sebagai promosi kita ke SMP itu. Jadi
Untuk kendalanya ya juga sama seperti cuaca. Kemarin kalau anak SMK kalau hujan itu nggak masalah, panas nggak masalah. Jam 2 poli ya piye. itu yang jadi RTL saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus sudah menjelaskan RTL-nya di sekolahnya. Bisa langsung ditanggapi oleh Kak Abis. Semoga Kak Abis. Suara saya kedengeran nggak, Kak? Aman Kak. Jelas habis. Jelas Kak. Jelas sekali. Untuk Kak Agus, alhamdulillah. Halo Kak Abis. Halo. Halo. Langsung Padang. Boyone ya pasang badong ya. Waduh. Sebentar teman-teman, saya mau nanggapi dulu. Monggo. Nanti komennya nanti saja ya. Untuk saya ingin menanggapi tentang programnya Kak Agus tentang senang bermain bola voli ya Kak Agus. Untuk pelaksanaannya sudah bagus, tinggal seperti yang Kak Agus bilang, jangan jadi angan-angan saja Kak Agus, langsung das. Iya. Langsung laksanakan program SEM yang pernah kita pelajari bersama-sama. Iya. Untuk cuacanya itu nanti kan kalau SMA biasanya punya gor toh Kak. Kita Itu belum bisa- punya. Kita belum. Oh belum punya. Belum punya. Ya besok bikin ya Kak. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abis. Terima kasih Kak Abis. Bisa dilanjut dari RTL Kak Abis. Nanti bisa ditanggapi terakhir oleh Kak Yuli. Monggo. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang RTL saya yang berjudul Gawat, Menjaga Kesehatan dengan Infus Water. Untuk yang kemarin dihadiri oleh Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan teman rekan sejawat, dan mereka alhamdulillah sangat antusias dengan program yang saya rencanakan, dan saya juga meminta teman-teman untuk kolaborasi dengan saya, karena saya tidak bisa berdiri sendiri untuk melaksanakan program itu. Kemudian guru ternyata setelah saya cari tahu, guru itu belum pernah sama sekali membuat infus water di rumah. Kemudian saya juga mengajak guru untuk menjadikan minuman infus water ini menjadi minuman sehari-hari, mengingat manfaat dan cara pembuatannya yang mudah. Kemarin juga ada yang menanyakan tentang tahan berapa lama, itu kan juga kalau sudah masuk ke kulkas itu tahan sampai 3 hari, tapi sebaiknya langsung diminum. Untuk kendala-kendalanya mungkin waktu pelaksanaan RTL saya itu ada bahan-bahan, anak-anak kan biasa, tiba-tiba bahan-bahannya, Bu saya lupa bawa. Nah ini, tapi kita sudah mengatasinya, kita sudah antisipasi dengan cara mengumpulkan bahan-bahan secara kolektif dari seluruh kelas. Kemudian ada lagi kendala lagi, botolnya itu bukan botol minuman, tapi malah botol bekas aqua nih lho. Harusnya kan kalau botol aqua yang biasa kita minum itu yang diperjualbelikan di warung-warung itu kan cuma sekali pakai, tapi mereka pakai berkali-kali kan jadi kurang ada manfaatnya. Mungkin seperti itu kendala yang saya dapatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Abis sudah menjelaskan secara rinci detail untuk RTL yang di sekolahnya. Bisa langsung ditanggapi dari Kak Yudi. Saya bisa Iya. Bagus sekali Kak Abis program Gawat ini. Dari tujuan program itu sudah mengarah atau berpusat kepada peserta didik gitu ya, dengan menumbuhkan suara pilihan dan kepemilikan, karena yang tadi bahan-bahan disesuaikan dengan apa yang dimiliki di rumah, kemudian anak memilih sendiri kesukaannya begitu ya Kak Abis ya.
Kemudian kemitraan dengan rekan sejawat yang ada di sekolah juga sudah sangat nampak, dan beliau-beliau yang ada di sekolah antusias sekali gitu ya. Kemudian ada potensi tantangan, tadi tantangannya belum memiliki botol yang kaca gitu ya Kak ya, yang recommended untuk apa tadi membuat infuser gitu ya. Kalau dari solusinya Kak Abi sendiri, anak-anak tadi kan ada yang sekali pakai, belum sekali pakai tapi dipakai lagi untuk berulang, itu bagaimana untuk solusinya Kak? Ya mungkin bisa dengan saya memfasilitasi dengan cara menjual atau dengan memberikan hadiah kepada anak-anak yang punya potensi. Itu nanti saya kasih hadiah dengan minuman. Sekarang kan botol minuman sebenarnya murah kan, cuma anak-anak kan mungkin orang tuanya kurang beli, jadinya harusnya punya tapi tidak punya, nanti kita fasilitasi gitu. Untuk KFC itu, Masya Allah, berarti sudah komplit ya, potensi tantangannya sudah ada solusinya di sana begitu. Kalau sudah komplit semuanya Kak Abi, Insya Allah semoga berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Terima kasih. Terima kasih dari Kak Yuli sudah menanggapi dari presentasi dari Kak Abis terkait tentang gawat tadi. Judulnya seperti ini. Ya, terima kasih kakak semua. Jadi memang di program PKG ini kita tidak hanya dituntut atau ditantang dari program ini, yang ini pembelajarannya memang banyak sekali kakak semua. Dari kita harus belajar mandiri, asinkron, kemudian kita harus belajar luring, kemudian kita harus belajar gimmick kayak gini, bagaimana mempresentasikan, kemudian bagaimana membuat program, kemudian membuat RTA dan yang lainnya. Dan di akhir sesi kakak semua kita dituntut untuk tugas terakhir kakak semua ini terkait tentang bukti karya di platform Merdeka Mengajar Kak. Walaupun ini dari kementerian, mungkin ini programnya ini yang PMN tidak diwajibkan Kak, tapi di sini kita mari bersama-sama kita buktikan bahwa di PMM ini, karena ini bisa diakses oleh semua guru Indonesia, dan ini bisa dilihat juga hasil karya kita, termasuk kita yang di PKG ini juga ikut andil kakak semua. Jadi setelah ini kakak semua setelah membuat RTL ini membuat bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PJOK. Ini menjadi hal wajib kakak semua, dari proses dari awal sampai akhir dari diseminasi PKG ini semuanya sudah kerekap di data saya dan juga admin BPGP semua. Jadi mohon maaf, tugas-tugas ini memang sifatnya wajib kakak semua, karena kalau tidak dikerjakan ini di rekap akhir nanti nilai kakak semua itu tidak muncul Kak. Termasuk kemarin kakak semua sudah melaksanakan tes awal, kemudian ada tes akhir juga, itu memang semua sudah ke cover Kak. Jadi termasuk pengerjaan kakak-kakak semua, deadline atau ini sudah melewati batas yang lainnya, kemudian masuk gimmick ini pun juga ada absensinya Kak. Jadi di absensi di LMS dari para fasil dan juga admin BWGB semua sudah terekod Kak. Jadi kita tidak bisa bahasanya keluar dari tanggung jawab ini. Sekali lagi setelah ini nanti, mohon maaf ya semua, masih ada satu sesi lagi, sesi bukti karya yang saya jelaskan hari ini, dan ini nanti menjadi tugas akhir dari kakak-kakak semua. Terakhir nanti di tanggal berapa? 23 nih kalau nggak salah. Kita masih ada satu JP untuk terakhir untuk refleksi. Dari besok terakhir inilah menjadi ujung kakak semua, ujung dari program PKG ini untuk tugas kakak semua. Dan ini menjadikan kemarin aksi nyata, kemudian RTL, dan ini terakhir adalah bukti karya. Kemudian topik pembahasannya kakak semua ini alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, kemudian mengunggah bukti karya di PMM. Kemudian alurnya kakak semua ini ada revisi sedikit di November kakak semua. Dari semua minggu 1 sampai 5 ini perjalanan kita Kak. Jadi perjalanan, kalau kakak masih ingat, ini perjalanan kita dari awal minggu 1 sampai 5 itu masuk orientasi, kemarin asinkron, kemudian tamaya, kemudian minggu ke-6 kita ada luring, ini
di minggu ke-6 hari keberangkatan pembelajaran tatap muka, kemudian hari kepulangan, dan di minggu ke-12 dan 13 ini nanti ini adalah unggah ini Kak. Nah, kita sudah masuk di minggu ke-11 ini. Kemudian sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Saya katakan tadi kakak semua, dari semua tugas ini nanti tugas saya itu merekap semuanya, termasuk juga admin di PGB itu bisa mengakses sendiri, karena memang ada dua Kak, bukan cuma penilaian dari kami dari Fasil, penilaian dari admin pun ada. Kemudian memang kita nanti setelah Zoom terakhir itu nanti ada rekon nilai Kakak semua. Jadi dikumpulkan semua fasilitator se-Jawa Tengah, kemudian kita pasti akan bahasanya mempresentasikan Kak. Jadi kakak semua nilainya akan kami tanggung jawabkan. Misalnya nih Kak Satio nih dengan nilai segini, ini kira-kira memang dibuktikan dengan apa gitu loh maksudnya. Jadi memang saya memberi nilai itu memang harus ada bukti-buktinya Kakak semua, termasuk aktifkan kakak semua di Gimit, kemudian di luring kemarin, kemudian tugas, kemudian tes awal dan akhir, semuanya ada Pak, dan terperinci ini. Hampir ada 25 item Pak, dari 100% yang akhirnya menjadi nilai angka, kemudian menjadi A, B, C, dan seterusnya. Ini nanti ini akan jadi kelulusan kakak semua. Nah, bukti karya ini adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain atau masih dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi. Nah, terakhir ini yang memang agak panjang prosesnya kakak semua, jadi saya harus memvalidasi dari karya kakak semua. Lanjut, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Ini untuk karya video, jadi karyanya ini boleh kakak-kakak ambil video atau nanti modul ajar Kak, yang diuploadkan, dibuktikan di PMM, dan kemudian di screenshot Kak. Nah, untuk video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan mendengar dengan jelas. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah. Ini nanti kakak-kakak semua, tolong ini di-download di LMS-nya masing-masing. Ini ada formatnya, kemudian ditandatangani panjenengan dan ada kepala sekolah. Kayak surat pernyataan gitu loh Kak. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiat, jadi jangan kopian dari kakak-kakak dari produk orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber. Nah, ini sumbernya ini juga harus dikasih Kak. Panjenengan ambil dapatnya dari referensi atau sumber belajar lainnya itu dari mana, tolong nanti dicantumkan. Kemudian alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK semua di sini LMS-nya G. Lalu aktifasi bukti karya di LMS diseminasi. Sudah lihat LMS-nya belum Kakak semua untuk ini yang bukti karya ini? Belum ya Kak? Belum Kak. Ya, saya tahu sibuk banget kok kakak semua ini, apalagi mau di Desember gitu. Nanti tolong kakak semua dipelajari di LMS-nya, karena saya tidak karena beda kan dengan saya dengan panjenengan. Dilihat aja nanti di situ sebenarnya sudah ada penjelasan semuanya dari bukti karya ini. Kemudian ini periodenya kakak semua unggah draft bukti karya dalam pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi. Jadi nanti kalau sudah mengirimkan mungkin saya ngirim lagi Kak. Jadi tolong nanti bisa WA saya Japri, misalnya sudah munggah. Jadi karena mungkin kan nggak barengan Kak, harus saya cross check semua dan bagaimana nanti prosesnya. Jadi pengunggahan ini nanti Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya dalam laman LMS diseminasi PKG PJOK. Perhatikan periodenya Kak, mengunggah buktinya ini. Di sini periodenya ini.
nomor 1 ini. Kemudian pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan. Nah, pernyataannya nanti bisa diunduh sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Klik uncopy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah bukti karya. Ini sama kayak seperti biasa tugas-tugas kemarin. Kak Yuli, diseminasinya untuk bentuk kegiatannya apa? Nah, ini Kakak, monggo. Jadi ini diserahkan, Kakak bisa membuat modul ajar terkait tentang materi yang sudah kita pelajari semua, ataupun Kakak bisa mengambil materi sendiri, tapi tetap disangkutkan yang sedikit, ataupun mungkin lebih banyak yang kita sudah pelajari. Contoh, panjenengan misalnya membuat RPP tentang pembelajaran SEM. Ataupun kakak-kakak boleh membuat video berdiferensiasi. Misalnya nih, kalau saya kemarin punya saya itu kan video Kak. Ya, karena mohon maaf nih Kak, ini juga masuk ke penilaian saya. Sebenarnya boleh PDF aja untuk modul ajar. Tapi secara nilai ini kan tetap lebih sempurnanya, lebih baiknya lagi itu video. Nah, video-video ini yang video yang kemarin belum diuploadkan di LMS Panjenengan. Gitu. Jadi yang lebih sempurna lah, monggo mau membuat lagi atau punya video lain referensi ya enggak apa-apa. Ataupun opsinya pakai video yang pembelajaran kakak kemarin ya enggak apa-apa. Tapi diedit sedikit gitu, dikasih opening depan atau belakang, monggo. Nah, RPP-nya nanti juga menyesuaikan. Jadi ada 2 Kak, video pembelajarannya panjenengan dan juga RPP-nya untuk PMM-nya. Ada 2. Nah, ini secara nilai ini bisa maksimal. Kalau misalnya membuat video, kan otomatis ketika jenengan membuat video pembelajaran, itu pasti kan ada RPP, Kak. Ya gitu maksud saya. Kalaupun membuat RPW tok, hanya RPP aja atau modul aja, ya enggak apa-apa. Ataupun praktek baik, kalau Kak Yuli mungkin punya program apa di sekolahnya, ini ada praktek baiknya, ya enggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi bisa pakai praktik baik. Nah ini nanti sampai belakang ada penjelasannya Kak. Peserta menyatakan lembar pernyataan beserta BKG Nah ini nanti ada tanda tangannya Kak. Di sini kepala sekolah dan tanda tangan di sini. Kemudian ini pesertanya. Ini bagusnya lagi ini ada stempelnya Kak nanti Kak. Kemudian diuploadkan di LMS-nya masing-masing. Nah, ini peserta perlu mengunggah lembar. Nah, ini perlu diunggah, Kak. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk karya lembar pernyataan. Bisa diunduh di LMS-nya masing-masing. Nah, ini, Kak. Pemilihan kategori, Kak. Praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF ataupun video. Kalau memang PDF-nya ini, kalau kakak-kakak semua misalnya kok videonya nggak ada atau paling enggak kakak-kakak semua ini ada fotonya Kak. Nah foto ini mungkin bisa menjadi lampiran di PDF-nya. Ini praktik baik Kak. Nah, ini kemudian praktik pembelajaran. Proses pembelajaran guru dengan peserta didik dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video, PDF, atau aksi nyata. Nah, ini terakhir, Kak. Pilihan terakhir, modul ajar aksi nyata dalam bentuk PDF. Nah, ini kalau memang saya pakai ini, Kakak bisa, saran saya kalau misalnya mau mengambil di RPP dan modul ajar, agarnya nilainya lebih maksimal, itu bisa dibuktikan dengan foto-foto itu tadi Kak. Jadi nggak perlu membuat video lagi, tapi untuk lebih bahasanya mantap lagi, bagus lagi ya di bawahnya ada lampiran, karena ketika ini lampirannya kan pada semua sudah melewati fase ini, sudah fakta dengan anak-anak gitu loh maksud saya. Jadi jangan membuat RPP yang bahasanya belum jenengan lakukan, masih diangan-angan. Paling enggak kan kakak-kakak semua itu sudah merasakan ini, kemudian kan tahu halangan rintangannya, terus paling enggak dibuktikan dengan foto-fotonya kakak pada saat pembelajaran itu. Kalau misalnya tidak mau ada videonya, kayak gitu kan.
Ini pilihannya nggih Kak. Jadi jangan keluar konteks ini ada 3 ini Kakak-kakak boleh praktek baik, kemudian praktek pembelajaran, kemudian RPP atau modul ajar. Monggo Kakak semua mau ambil yang mana yang sesuai dengan selera Kakak dan tingkat kesulitan dan kemauannya Kakak dari 3 ini. Monggo saya bebaskan dari 3 ini, yang penting dibuktikan dengan jangan lupa untuk bukti-buktinya Kakak semua. Nah ini unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Nah ini nanti ada tulisannya di sini, ada pilihannya Kak. Karyanya apa, kemudian contoh judulnya, terus jangan lupa diberi deskripsinya Kak. Kemudian pilih kategori dalam bentuk karya praktek baik. Pilih bentuk karya dalam produk yang telah Anda buat. Video, salin tautan. Jadi jangan lupa video ini kakak-kakak semua ini sudah diuploadkan di YouTube dulu. Jenengan tinggal ambil linknya aja, kemudian ditautkan di alamatnya aja. Kemudian PDF, unggah dokumen bukti karya dalam laptop atau komputer Anda, tinggal unggah aja. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtagnya, jangan lupa Kak. Ini pagar, terus BKGP-PJOK, guru belajar, murid belajar, kemudian berikan deskripsi singkat untuk produknya kakak-kakak semua. Ini penjelasannya sedikit terkait tentang produknya kakak semua. Kemudian unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, ini pilih jenjang yang diinginkan Kak. Kalau kakak-kakak semua pastinya kalau Kak Yuli ini di jenjang TK, kemudian di SD, kemudian untuk Kak Arif itu di SMP, untuk Kak Agus ini berarti di SMK. Apabila Anda memiliki jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci kata pembelajaran di proyek. Kalau pernah mengupload di PMM pastinya ini sangat jelas Kak. Saya dulu pernah coba-coba sebelum ikut PKG ini, jadi nggak begitu bingung Kak. Kemudian pilih tema bukti karya Anda, pilih saran dan prasarana, saran dan prasarana terkait bukti karya Anda, unggah lembar persetujuan bukti karya, kemudian terakhir klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya semua. Ini tadi. Nah, ini sama aja Kak. Jadi mau ambil yang bukti pembelajaran baik atau program baik tadi ataupun RPP-nya, saya kira sama. Kemudian dikumpulkan ini Kak. Nah, konfirmasi. Nah, ini tolong nanti konfirmasi di draft bukti. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator jaringan. Jadi tolong jaringan dari 3 ini nanti konfirmasi dulu Kak mau yang mana. Kemudian bukti karya Anda yang Anda setujui dan kemudian diterbitkan pada fitur PMM. Nah, di sini konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS Kak semua. Ini nanti ada statusnya Kak di sini. Di BK1 unggah bukti karya. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Ini tugas saya nanti Kak. Kemudian, putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pengesahan peserta dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah. Jadi nunggu saya dulu Kak. Saya validasi dulu, kalau nanti sudah biru, nanti baru diunggahkan di PMM panjenengan. Peserta harus melakukan perbaikan produk karya terlebih dahulu, dilanjut meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan PMS secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS panjenengan. Nah, ini di sini putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, di sini Kak, dari sini tadi kan warnanya biru kalau sudah divalidasi. Kalau belum, ini perlu perbaikan Kak. Jadi kira-kira yang perlu diperbaiki mana, nanti komunikasi dengan saya Kak. Apabila hasil validasi validasi belum sesuai, maka Anda
akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaikan untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan bukti karya. Nah, secara otomatis ketika mulai perbaikan, level yang kemarin itu harus ditimpa lagi, Kak. Kayak biasanya panjenengan ketika mengerjakan ada kesalahan di kemarin-kemarin pada saat LMS. Nah, di sini putusan utama itu sama, buktinya di sini kan ini milih RPP, Kak. Kemudian PDF berkasnya ini tinggal disilang aja, nanti diunggah kembali. Kemudian diuploadkan kembali, unggah berkas di sini. Apabila hasil bukti karya tanda belum sesuai, klik ikon tanda X warna merah ini tadi. Nah, ini menghapus dokumen sebelumnya. Nah, sebelumnya secara otomatis nanti kehapus, Kak. Akan diganti dengan file yang baru. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan dari fasilitator. Nah, ini nomor 5, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik tanda X berkasnya bukti karyanya, Kak, hapus lembar persetujuan. Jadi intinya Kakak semua jenengan salahnya di mana. Kalau di RPP ya klik di bagian RPP, kalau misalnya di lembar persetujuan ya di lembar persetujuan disilang aja nanti terus diunggah ulang aja. Tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah. Jadi tinggal diklik nanti secara otomatis sudah menghilang, Kak. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan sesuai dengan masukan fasilitator. Mohon lakukan cek status secara berkala. Ini selamat bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Apabila hasil bukti karya telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi yang bukti karya Anda lulus validasi, Kak. Ya, ini tunggu saya nanti, Kak. Kalau sudah betul semua, saya cek semua dan sudah komunikasi, misalnya ada perbaikan, nah ini nanti ada notifikasi di LMS-nya, Kak. Kemudian di sini Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem platform Merdeka Belajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan. Kalau saya dulu, Kak, itu mainnya awal tadi. Jadi nunggu validator kalau sudah divalidasi, saya sendiri harus uploadkan di PMM. Kalau ini kayaknya otomatis, tapi saya belum tahu ini di menu saya sudah tampil belum, Pak. Kadang di perbaikan di aplikasinya juga belum. Tapi ngawekan itu Kakak semua tolong nanti belajar bagaimana cara mengunggah bukti karya di PMM masing-masing, nggih. Nanti tinggal di screenshot ke saya untuk bahan saya untuk terakhir menilai panjenengan. Karena nilai ini menjadi mutlak, menjadi hasil akhir nanti, ya. Nah, ini sekarang bukti karya Anda sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Jangan lupa nanti di-share-kan ke teman-teman yang lainnya untuk saling komen, gitu, Kak. Sama kayak tadi kita menganalisis umpan balik, jadi di komen diisi kayak gitu. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya panjenengan di PMN dan jangan lupa ini saling komen, Kak. Nah, ini bagaimana cara membuktikan bukti karya Anda? Buka menu bukti karya platform mengajar, kemudian bukti karya saya, buka kategori yang Anda ingin bagikan, kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, cari tombol bagikan karya. Untuk kebutuhan GPJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, kalau sudah sudah terbit di PMN, ini tinggal di linknya aja, terus salin di LMS saja nanti. Nah, ini setelah peserta mengunggah bukti karya PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya LMS dengan membuktikan langkah pembagiannya. Nah, ini nanti di linknya atau mungkin di screenshotnya, linknya ini kan ada lihat karya ini kan. Nah, di sini kan bisa dibagikan ini. Ini catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi. Yang sudah diaplikasikan hanya bisa mengedit deskripsinya aja, Kak. Kemudian fasilitator membuka tautan bukti dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah divalidasi. Jadi memang ada dua, Kak.
yang diunggah di LMS dan jenengan unggah di PMM. Tapi sebelum unggah ke PMM, panjenengan konfirmasi saya dulu, kira-kira ini ada kesalahan enggak. Kalau memang tidak ada kesalahan, ya monggo dilanjut. Agar dua-duanya bisa bisa bersamaan gitu Kak. Maksudnya di LMS juga selesai, di PMM juga selesai Kak. Kemudian sesi tanya jawab Kak, monggo. Ya, persilakan. Ya masih bingung. Tanya Kak, Ya, monggo Kak. bingung Kak? Ini Ya, kemarin tuh saya reka itu ngupload Kak itu ya. di PMM langsung bres gitu. Oke, Tak upload ya. semua seenak-enaknya. Lah itu nanti gimana itu? Ayo, ya enggak apa-apa. Yang penting di LMS-nya dulu. Ini setelah ini kan panjenengan lihat di LMS-nya Kak. Nah, di LMS ini silahkan diunggah aja. Kalau memang dari saya tidak ada perbaikan, berarti aman enggak. Kalaupun nanti ada perbaikan, mohon maaf, nanti yang di apa itu di PMM-nya juga harus diperbaiki. Anggap aja gawe anyar meneh gitulah. Yang sudah panjenengan upload, pun enggak usah digagas saja. Tapi kalau memang tidak ada perbaikan, ya berarti aman. Di PMM juga sudah jalan, tinggal di LMS-nya aja. Gitu. Tapi kalau menurut saya sudah benar, nanti ke Anton rekening saja nanti. Itu aja. Video atau apa Kak yang di PMM? Video ada, modulnya ada. Oke, lah ya, saya harapkan Terus gitu Kak. Jadi praktek ada video. baiknya, kalau praktek baik sih tak upload RTL kemarin Pak, Kak. Kalau modul sama nganunya yang saya pakai itu yang buat UKIN. Mungkin. Monggo. Niku. Ya kita lihat nanti Itu berjalannya waktu saja ya Kak. Iya. Nanti sambil saya lihat di LMS-nya dan bagaimana nanti setiap teman-teman semua pastinya kan berbeda-beda dan nanti mungkin ada masukan dari saya. Kalau memang ini sudah aman ya udah lanjut aja gitu. Kita lebih ke komunikasi aja nanti. Karena kan saya harus melihat lebih detail lagi Kak. Kalau yang ini khusus yang ini karena ini memang tugas saya dan ini sangat menentukan kelulusannya panjenengan gitu. Siap. Nanti es coklat Kak, pokoknya aman es coklat nanti. Monggo Kak Agus. Oke Kak, dari penjelasan Kak Anton tadi bahwa untuk aksi nyata itu bukan aksi nyata bisa dari video yang kemarin atau membuat lagi. Kalau membuat lagi praktek baik itu di SMK kita baru mengadakan pembentukan karakter yang bekerja sama dengan Koramil itu apakah bisa dibuat Kak? Bisa, boleh Kak. Yang penting kalau saya gini Kak, prinsipnya saya itu kan tadi sudah dari awal sudah ada penjelasan bahwa ini tidak boleh meniru orang lain. Ya, maksud saya itu yang penting di dalam videonya itu kakak-kakak semua itu ada. Itu kan sudah tidak meniru walaupun mungkin alurnya hampir sama ya Kak. Tapi paling enggak kan pesertanya berbeda, terus gurunya juga berbeda, kemudian kan tinggal main di modulnya aja. Kan SD-nya juga, sekolahnya kan juga berbeda Kak. Walaupun alurnya mungkin agak sedikit sama, tapi paling tidak di video-video kakak semua itu kelihatan kalau kakak itu pemeran penting di dalamnya gitu maksud saya. Kira-kira kayak gitu. Yang saya kan membuat videonya saja apa dengan modulnya? Kalau video itu dengan modulnya Kak, dibuat sederhananya aja Kak, modulnya nggak apa-apa Kak. Tinggal buat sederhananya aja Kak. Kan modul itu bisa atau Kak pakai AI. Buatkan modul praktek baik dengan ini udah selesai itu nanti. Ya. Yang penting dua-duanya terlaksana Kak. Kalau maksud saya kan materi yang buat kan Koramil semua. Ya enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Yang penting di video itu Kakak ada tuh videonya gitu Mas. Oh, ada nggih. Nggih, ada enggak apa-apa. Nanti tak konsultasikan dengan anak-anak dulu. Nggih. Untuk itu, nah kalau enggak ya video kemarin aja. Monggo, enakin jenengan bagaimana monggo. Karena di situ ada pembelajaran baik, kemudian ada yang praktek baik Kak. Kemudian ada tambah lagi PDF atau modul yang dari RPP atau modul yang monggo. Kak Setia silakan Kak Setia. Ya, yang ketiga tadi kan RPP atau modul. Berarti kan tidak ada videonya ya Kak? Iya.
Berarti lampirannya nanti tinggal ditambah foto kegiatan gitu, Pak. Betul. Tapi yang apa itu lembar yang apa ya Kak tadi? Pengesahan. Ya Yang itu dari juga kepala dilampirkan. sama, tetap Ya. itu wajib Kak. Itu Lembar harus pernyataan dilampirkan. Ya, harus dilampirkan. Karena kalau di lampiran fotonya tadi kan pastinya kakak nanti kan memfoto anak-anak dan memfoto kakak sendiri. Nah itu nanti takutnya Kak, ini ada klaim bahwa itu tidak boleh, itu kan kita kena RUU UT itu ya, IT itu loh. Nah jaga nih itu semua, Ya, jaga nih nanti misalnya wong tuane karena atau itu anaknya ini nggak terima, nah itu nanti kita kan punya ini loh, ada surat izinnya dari kepala sekolah. Maksudnya itu Pak. publish figure Kak. Pakai yang RPP UPIN itu boleh Kak? Boleh, nggak apa-apa. Oh, ya, Yang penting kalau RPP jenengan ambil RPP atau modul ajar, tolong nanti saya minta ada lampiran ataupun disisipkan foto kegiatannya panjenengan. Oh Gitu iya Kak. kan. Ada prosesnya untuk RPP kan, ada misalnya pemanasan, mungkin kan ada fotonya pemanasan, kemudian misalnya passing bawah itu biasanya kita pakai gambar kartun atau gambar-gambar yang olahraga itu lah, pakai anak jenengan aja, pakai anak aja langsung kayak gitu. Jadi lebih real dan jenengan sudah melakukan, apalagi jenengan kalau bisa fotonya jenengan juga ada di dalam lampiran itu agar lebih detail gitu Pak, maksud saya. Karena ini praktek baiknya ketika ini panjenengan gitu loh. Bukan hanya RPP yang kosongan tanpa ada foto-foto kayak gitu, ataupun diisi dengan foto-foto yang kartun-kartun itu, yang animasi-animasi yang itu, walaupun ini sebenarnya animasi olahraga Kak, tapi saya berharap ini langsung foto real dari kakak gitu, dengan anak-anak gitu. Berarti lampiran fotonya itu nanti semua kegiatan harus ada Kak, misal pemanasan, kegiatan inti, pendinginan gitu harus ada semua sama kegiatan di dalam kelas itu. Enggak harus Kak, cuman baiknya kayak gitu kan, yang menilai saya. gitu. Masuk ke penilaian Kak, masuk daripada video ya tetap foto lah, minimal yang inti ya, itu ada itu, Kak. Itu sudah ya Kak. Ada lagi Kak? Makasih Kak. Nah, monggo yang lain. Tambah Kak. Iya, monggo Kak. Ini tadi kan harus menyertakan pengesahan mau nggih. Itu baik video maupun foto yang ya. Lah itu ini saya nyoba mau download itu kok maaf saat ini tidak dapat membuka file ngoten nggih. Ya nanti saya kirim Kak. Mungkin ini setelah ini Kak, mungkin setelah hari ini, karena ini katanya masih di fase RTL Kak kita. Oh ngoten. Wong yo uang ayo. Kalau enggak saya kirim punya saya nanti. Siap. Berarti ini nanti misalnya saya ngupload yang kemarin tak upload salin link gitu nggak apa-apa nggih. Nanti gak kan apa-apa. juga aman. Nanti es coklat lah. Nggak apa-apa Kak. Kan mainnya kita link kalau di PMM itu, kalau misalnya video. Yang penting videonya diuploadkan di YouTube dulu Kak. Kayak gitu. Kak Yuli silahkan. Izin tanya Kak, ini kan misalnya nanti ini aman nggak gitu ya Mas ya? Saya akan berbagi praktek baik ke teman-teman rekan sejawat di sekolah dengan menunjukkan video pembelajaran PJOK yang diferensiasi yang pernah saya lakukan, tapi yang pernah saya lakukan ini yang pernah saya unggah di LMS kayak gitu. Terus RPPM-nya gitu boleh nggak ya Kak? Boleh Kak, nggak apa-apa. Aman ya? Nggak apa-apa. Aman Kak. Boleh. Yang penting sekali lagi kakak semua dalam membuat video ini, kakak semua ini pemeran utama Kak. Dan saya harapkan kakak semua itu pokoknya di dalam video itu kakak benar-benar maksimal gitu. Jangan sampai ketok 5 menit, yang 10 menit nggak kelihatan lah kan, yuk aneh nanti. Karena ini bukti karyanya panjenengan gitu loh. Yang bisa dilihat dari video itu. Terkait tentang produknya, mau praktek baik, mau pembelajaran baik, mau modul dan yang lainnya, monggo lah. Tapi dalam 3 pilihan ini, kakak semua itu harus jadi pemeran utamanya Kak. Maksud saya kayak gitu Kak. Terkait video yang lainnya monggo lah. Saya luwes mawon. Yang pasti ketika saya di cross check nanti dari admin BGP, paling enggak jenengan itu sudah mengambil alih semuanya, karena ini kan panjenengan. Sekali lagi produk yang PMM ini kan nanti akan dilihat oleh semua orang Kak. Nah, ketika bisa dilihat semua orang, pastinya kakak semua kan harus memaksimalkan ini gitu loh. Dan sebelum memaksimalkan ini semua, ya saya perlu untuk secara administrasi saya perlu memvalidasi dari panjenengan sebelum saya loloskan untuk boleh diuploadkan. Kira-kira kayak itu Kak.
Waktu video bebas Kak. Kalau ini tidak ada. Boleh 2 hari kok Kak. Saya tidak membatasi untuk ini, monggo bahasanya guys. Sekali lagi ini kan diuploadkan di sosial medianya PMM. Ya ini semuanya notabene kan guru Kak. Nah ini nanti monggo lah. Ya pantes sih pinten monggo. Saya nggak mau nyanyangan untuk yang ini kalau videonya. Kalau di saya karena memang saya dulu itu pernah membuat video berfrekuensi Kak. Itu kalau nggak salah saya 45 atau hampir 60 menit Kak. Nah, tapi kalau semua monggo mau ambil yang mana saya silakan, saya tidak tergantung oleh video. Kayak gitu Pak. Yang saya nilai itu keaktifannya panjenengan di video itu, dan yang kedua terkait tentang modulnya. Karena kan walaupun praktek baik juga harus ada modulnya juga Kak, paling tidak petunjuknya lah. Ini kira-kira kan ketika kita melihat video ini arahnya apa, tujuannya apa, itu kan agak kebingungan Kak. Kalau ada didampingi dengan modulnya atau lampirannya, penjelasannya ada, oh ya video ini mengarah pada praktek baik, ya, maksudnya tujuannya itu apa, itu kan bisa langsung bisa dilihat gitu Kak, maksud saya kayak gitu. Sampun nggak semua? Boleh minjem punya Kak Anton yang dulu. Oh ya, nanti saya sharekan Kak. Yang diunggah di sana. Virtual. Ada lagi ya semua sebelum saya berikan ke Kak Sadewo? Sudah mendadak 3 menit Kak. Nah, pindah bergeser ke Korwil, ini ngumpulkan teman-teman dari P3K. Coklat dulu Kak Yuli. Namun ya tutup dulu Kakak semua. Terima kasih Kakak semua sudah membersamai saya di 2 Zoom terakhir ini terkait tentang aksi nyata, bukti aksi nyata di PMM. Akhiri ada salahnya berdiri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebenarnya saya berikan ke Kak Sadewo. Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini kan kita sudah mendekati puncak ini. Puncak itu kan dingin gini. Kalau saya Kak Sadewo sudah KS loh, kepala sekolah. Lah, betul ya. Kepala suku ini Kak. Oh, kepala suku. Monggo Kak, bisa berpose silakan Kakak semua. 1, 2. Oke, sampun. Oke. Saya Pesen Kak, jangan lupa Kak. Subscribe YouTube saya. Oh iya Kak, jangan lupa tadi yang untuk analisis yang Word tadi dibuat PDF ya, kemudian di-sharekan di grup kita, yang grup besar PJOK yang ada adminnya. Seperti saya punya contoh saya yang PDF itu loh, Kak siapa, terus yang RTL-nya siapa. Jadi semua nanti untuk bahan, karena deadline hari ini saya Kak untuk ini, untuk bukti saya hari ini. Aman gitu ya Kak? Siap. Oke. Nanti rekaman.